Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajar Revaldo dari kelas R3K. Saya akan membahas tentang DNS atau Domain Name System, salah satu teknologi penting dalam jaringan komputer. Definisi dan fungsi DNS. Apakah DNS itu? Sistem yang menerjemahkan nama domain menjadi alamat IP, mempermudah manusia mengakses situs web tanpa harus mengingat alamat numerik. Terus fungsi utama DNS menghubungkan pengguna dengan situs web atau layanan internet yang diinginkan, mengelola dan menyimpan data nama domain secara terdistribusi. Relevansi DNS dalam internet memastikan aksesibilitas cepat dan efisien ke sumber daya internet, menyediakan infrastruktur kritis untuk komunikasi online. Berikutnya, bagaimana DNS bekerja. Proses resolusi nama domain. Pengguna memasukkan nama domain di browser. DNS resolver mencari alamat IP terkait melalui hierarki DNS server. Komponen utama dalam DNS. DNS resolver client yang membuat permintaan DNS. Root DNS server, server yang memulai proses resolusi dengan merujuk ke server tingkat atas. Jenis-jenis rekaman DNS. A. Recording mengaitkan nama domain dengan alamat IP 4. CNAME Recorder menyediakan alias untuk nama domain. Oke, sejarah dan perkembangan DNS. Latar belakang sejarah DNS dikembangkan pada awal tahun 1980-an untuk menggantikan sistem host file. Awalnya dirancang oleh Paul McCarpetris pada tahun 1983. Perkembangan teknologi DNS. Perkenalkan DNSSEC untuk meningkatkan keamanan DNS. Pengembangan teknologi Anycast untuk distribusi beban. DNS dalam era modern. Peningkatan penggunaan TLS atau SSL untuk keamanan. Implementasi IPv6 dalam rekaman DNS untuk mendukung lebih banyak alamat IP. Selanjutnya, struktur dan komponen DNS. Hierarki DNS. Hierarki DNS memiliki 3 level, yaitu root level, top level domain atau TLD, dan second level domain. Root level merupakan level tertinggi dalam hierarki DNS, mengandung root zone yang menunjukkan semua top level domain atau TLD dioperasikan oleh organisasi independen seperti ICANN. Top level domain atau TLD berdasarkan jenis ada GTLD atau .com, .net, dan ccTLD ada ID dan GP. Dikelola oleh register domain tertentu seperti VeriSign untuk .com, penting dalam menentukan nama situs web. Second level domain terletak langsung di bawah TLD, contohnya example dalam example.com dapat dimiliki oleh individu atau organisasi. Penggunaan yang lebih spesifik seperti nama perusahaan atau produk. Selanjutnya, tipe-tipe rekaman DNS. Ada A recorder, CNAME recorder, MX recorder, dan TX recorder. A recorder menyediakan alamat IP untuk nama domain, sangat penting untuk mengarahkan lalu lintas ke server yang tepat, hanya mendukung alamat IPv4. CNAME recorder mengarahkan satu nama domain ke nama domain lainnya, berguna untuk alias domain seperti www menjadi non-www. Tidak bisa ada bersamaan dengan rekaman A pada nama yang sama. MX recorder menunjukkan server email yang bertanggung jawab untuk domain. Prioritas dapat diatur untuk distribusi beban kunci dalam memastikan email sampai ke tujuan yang benar. TXT recorder menyimpan teks yang terkait dengan domain untuk berbagai keperluan. Sering digunakan untuk verifikasi domain dan pengaturan SVF, dapat menyimpan informasi manusia atau mesin. Selanjutnya ada server DNS, authoritative DNS server, cache DNS server, recursive DNS server. Authoritative DNS server menyediakan jawaban resmi untuk nama domain yang dikelola, menyimpan rekaman DNS untuk zona tertentu.
dapat diakses oleh receiver server untuk informasi akurat. Cache DNS server menyimpan salinan rekaman DNS, sementara untuk mengurangi waktu respon, membantu mengurangi beban pada rekursif dan autoritatif server. Data dihapus setelah TTL atau time to live kadaluarsa. Rekursif DNS server bertindak sebagai perantara antara klien dan server DNS. Otoritatif melakukan pencarian menyeluruh untuk mendapatkan jawaban, menyimpan cache untuk mempercepat permintaan berikutnya. Selanjutnya ada implementasi DNS. Berikutnya proses konfigurasi DNS dibagi menjadi 3, yaitu menyiapkan server DNS, konfigurasi zona DNS, mengelola rekaman DNS. Menyiapkan server DNS, memilih perangkat keras yang sesuai untuk server DNS, menginstal sistem operasi atau perangkat lunak yang dibutuhkan, mengkonfigurasi jaringan dan memastikan server dapat mengakses internet. Konfigurasi zona DNS, menentukan zona forward dan reverse, menulis file zona dengan rekaman DNS yang relevan, menetapkan NS atau name server dan SOA atau Star of Authority untuk zona. Mengelola rekaman DNS, menambahkan dan mengedit rekaman dan Cinema, MX dan TNX, memantau dan memperoleh rekaman DNS secara berskala sesuai dengan perubahan jaringan, menerapkan kebijakan TTL atau time to live yang efektif. Baik, berikutnya ada tools untuk manajemen DNS. Ada bin, DNS Maski, Power DNS. Bin atau Berkeley Internet Name Domain menginstal dan mengkonfigurasi bin di server, menulis dan memelihara file konfigurasi bin atau name.conf, melakukan troubleshooting dan debugging menggunakan logbin. DNS Maski menggunakan DNS Maski untuk menyediakan layanan DNS caching dan DHCP, mengkonfigurasi file dnsmaski.conf untuk kebutuhan jaringan lokal, mengoptimalkan performa dan keamanan DNS Maski. Power DNS memahami perbedaan antara Power DNS autoritatif server dan requester, menyediakan backend database untuk Power DNS, mengelola Power DNS melalui web interface atau API. Berikutnya ada keamanan DNS. Ancaman umum pada DNS biasanya mengidentifikasi serangan DDoS terhadap server DNS, memahami DNS spoofing dan cache positioning, menyadari risiko transfer zona yang tidak aman. Dan berikutnya DNS search. DNS security atau extension digitalkan tanda tangan rekaman DNS untuk mengamankan data, memvalidasi rekaman DNS dengan kunci kriptografi, mengkonfigurasi DNS search pada server DNS menggunakan tools yang tersedia. Selanjutnya ada praktik terbaik dalam mengamankan DNS, yaitu menyusun kebijakan akses yang ketat untuk server DNS, memperbarui perangkat lunak DNS secara rutin untuk mengatasi kerentetan, menggunakan firewall dan filter IP untuk melindungi server DNS dari akses yang tidak sah. Studi kasus dan aplikasi praktis. Berikutnya ada DNS dalam bisnis e-commerce. Jadi mengoptimalkan DNS untuk kecepatan akses. Pengguna DNS caching untuk mempercepat resolusi nama domain, memilih penyediaan DNS dengan latensi rendah, mengimplementasi load balancing pada DNS server, dan juga mengatasi downtime dengan DNS. Menyiapkan DNS failover untuk memastikan kelangsungan layanan, menggunakan multiple DNS server untuk redundansi, pemantauan dan deteksi dini anomali DNS untuk tindakan tepat, dan selanjutnya juga penggunaan CDN atau Content Delivery Network dan DNS. Integrasi CDN untuk distribusi konten yang lebih cepat, mengatur DNS record untuk mengarahkan traffic ke server CDN yang terdekat, memanfaatkan fitur CDN seperti caching dan geolokasi. Berikutnya DNS dalam teknologi load. Peran DNS dalam load mengidentifikasi dan mengarahkan perangkat load melalui nama domain, memfasilitasi komunikasi antara perangkat dengan resolusi nama yang efisien, penggunaan DNS sampai SD atau Service Discovery untuk menemukan layanan load,
Dan selanjutnya tantangan yang dihadapi, mengatasi skala besar perangkat yang terhubung, keamanan DNS untuk mencegah serangan pada jaringan load, kelangkaan alamat IP v4 dan adopsi IP v6. Solusi DNS untuk skala besar, penerapan Anycast DNS untuk meningkatkan keandalan dalam dan kinerja penggunaan DNS Dynamic Updates untuk perubahan cepat, implementasi DNS caching pada perangkat tepi atau edge device. Berikutnya DNS dalam jaringan pendidikan, implementasi DNS kampus, pengaturan DNS server kampus untuk mendukung berbagai layanan integrasi DNS dengan sistem autentikasi dan manajemen penggunaan, penyediaan subdomain untuk berbagai departemen dan organisasi, dan juga DNS filtering untuk keamanan, yaitu menggunakan DNS filtering untuk memblokir akses ke situs berbahaya. Pemberlakuan kebijakan pengadilan akses berdasarkan kategori konten, pemantauan dan logging akses DNS untuk audit keamanan, dan juga DNS dan manajemen bandwidth. DNS dan manajemen bandwidth mengarahkan ke traffic sumber daya dengan bandwidth yang sesuai, mengimplementasikan QoS atau Quality of Service melalui DNS membatasi akses ke layanan tertentu untuk mengelola pengguna bandwidth. Selanjutnya masa depan DNS. Tren dan inovasi dalam teknologi DNS. DNS over HTTPS atau DOH. Penggunaan protokol HTTP untuk mengirim dan menerima permintaan DNS meningkatkan privasi pengguna dengan mengenkripsi lalu lintas DNS, mengurangi risiko pengawasan dan manipulasi data oleh pihak ketiga. DNS over TLS atau DOT menggunakan protokol TLS untuk mengenkripsi permintaan DNS, meningkatkan keamanan dengan mencegah serangan man in the middle, mendukung kebijakan keamanan jaringan yang lebih kuat. Evolusi DNS di era 5G, peningkatan kecepatan dan latensi yang lebih rendah dengan jaringan 5G, memperluas jangkauan layanan DNS di perangkat load, mendukung aplikasi real-time yang memerlukan resolusi DNS cepat. Tantangan dan solusi masa depan. Skalabilitas DNS. Skalabilitas DNS, penanganan beban lalu lintas yang terus meningkat. Implementasi arsitektur terdistribusi untuk meningkatkan efisiensi. Optimalisasi cache DNS untuk kinerja yang lebih baik. Dan juga ada keamanan dan privasi dalam DNS. Implementasi mekanisme enkripsi yang lebih kuat. Deteksi dan mitigasi serangan DDoS pada server DNS. Perlindungan terhadap kebocoran data privasi pengguna. Selanjutnya, integrasi dengan teknologi baru. Implementasi DNS dalam arsitektur cloud computing. Adaptasi DNS ke dalam teknologi blockchain. Penggunaan DNS dalam lingkungan multi-cloud dan hybrid cloud. Berikutnya, kontribusi DNS terhadap internet masa depan, yaitu ada 3. 1. DNS dan Internet of Everything atau IoE. Menghubungkan berbagai perangkat yang terhubung ke internet, mendukung komunikasi antar perangkat secara efisien, memastikan resolusi nama yang cepat dan aman untuk perangkat IoE. 2. DNS dalam ekosistem virtual reality atau disebut VR, mendukung resolusi dan kecepatan yang dibutuhkan untuk VR, mengoptimalkan latensi rendah untuk pengalaman VR yang lebih baik, mengintegrasikan DNS dengan platform dan aplikasi VR. Ketiga, DNS dalam keberlanjutan infrastruktur internet, memastikan ketersediaan dan resiliensi layanan internet, meminimalkan dampak lingkungan dengan teknologi DNS yang efisien, mendukung inisiatif Green Internet dengan pengurangan konsumsi energi. Demikianlah penjelasan mengenai DNS. Semoga materi ini bermanfaat dan menambah pemahaman kita semua. Terima kasih.